Halo, teman-teman. Selamat datang di video kita kali ini. Kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Di dunia ini banyak sekali cerita yang bikin hati kita tersentuh yang mengajarkan kita tentang hidup, tentang sayang sama orang lain, dan tentang pengorbanan. Nah, di antara cerita-cerita itu ada satu cerita yang cahayanya nggak pernah padam, yaitu cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Shakespeare's Vorteser Bespiping Jumbus Wonnet by the Wessing Dunjbid so Glap Kanina. Detailnya. Coba bayangkan, teman-teman, tahun 570 Masehi. Di tengah padang pasir yang luas banget, di bawah langit malam yang penuh bintang, lahirlah seorang manusia yang akan mengubah sejarah dunia. Namanya Muhammad, artinya orang yang terpuji. Lahirnya di tanah Arab yang kering kerontang, di tengah masyarakat yang waktu itu masih belum mengenal nilai-nilai kebaikan, menandai sebuah babak baru bagi manusia. Siapa sangka ya, dari seorang anak yatim piatu yang hidup di tengah kesulitan dan tantangan, di tengah masyarakat jahiliyah yang suka menyembah berhala, akan terpancar cahaya terang benderang yang menyinari dunia. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan perilaku yang sangat mulia dan hati yang sangat bersih. Diceritakan, waktu diasuh sama Halimah As-Sa'diyah, terjadi sesuatu yang menunjukkan betapa istimewanya Nabi Muhammad. Waktu itu, datang dua malaikat yang membelah dada dan membersihkan hatinya. Kejadian ini, meskipun mungkin sulit diterima akal, menunjukkan betapa besar tugas yang akan diemban Nabi Muhammad di masa depan. Allah SWT telah memilih dan mempersiapkannya untuk mengemban tugas yang sangat berat. Sedih banget, teman-teman, waktu berumur 6 tahun, Nabi Muhammad kecil harus kehilangan ibunya. Ibunda tercinta, Aminah, meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Madinah. Bayangkan, teman-teman, seorang anak kecil harus kehilangan ibunya yang sangat ia sayangi. Tapi di balik kesedihan yang mendalam itu, Allah SWT sudah menyiapkan jalan bagi Nabi Muhammad untuk menjadi orang yang kuat dan penyayang. Kehilangan kedua orang tuanya di usia yang masih sangat muda menempa jiwa Nabi Muhammad, membuatnya peka terhadap penderitaan orang lain, dan menanamkan sifat-sifat mulia yang akan menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Setelah kedua orang tuanya tiada, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya. Di bawah asuhan sang kakek, Nabi Muhammad kecil mendapatkan kasih sayang dan bimbingan. Abdul Muthalib, seorang pemuka Quraisy yang dihormati, menaruh harapan besar kepada cucunya ini. Meskipun Nabi Muhammad hanya 2 tahun diasuh kakeknya, nilai-nilai luhur dan keteladanan Abdul Muthalib sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian Nabi Muhammad. Takdir kemudian membawa Nabi Muhammad muda untuk diasuh oleh Abu Thalib, pamannya, setelah kakeknya meninggal. Disinilah beliau belajar tentang kerja keras dan kejujuran. Abu Thalib, seorang pedagang, mengajak Nabi Muhammad dalam perjalanan dagangnya ke berbagai tempat. Di tengah kerasnya hidup sebagai pedagang, Nabi Muhammad belajar bergaul dengan banyak orang, mengenal berbagai budaya, dan mengasah kemampuan berpikirnya. Pengalaman berharga ini membentuknya menjadi pribadi yang ulet, tegas, dan bijaksana. Sungguh, perjalanan hidup Nabi Muhammad di masa muda adalah tempaan berharga yang membuatnya menjadi pemimpin besar di masa depan. Saat berumur 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang wanita pedagang yang terkenal karena kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Pernikahan ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam hidup Nabi Muhammad. Khadijah dengan segala kedewasaan dan cintanya menjadi pendukung utama dalam perjalanan spiritual Nabi Muhammad. Ia adalah istri yang setia, sahabat yang selalu mendengarkan dan penenang di saat-saat sulit. Pernikahan mereka, yang dikaruniai beberapa anak, menjadi contoh bagi kita semua tentang arti cinta, kesetiaan, dan saling membangun keluarga yang bahagia. Di tengah kesibukannya berdagang dan berkeluarga, Nabi Muhammad selalu menyempatkan diri untuk menyendiri dan merenung di Gua Hira. Gua yang terletak di Jabal Nur ini menjadi tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Sang Pencipta. Pada suatu malam di bulan Ramadan, saat Nabi Muhammad tengah beribadah di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah SWT. Iqra, perintah malaikat Jibril. Bacalah. Prostintat space, in sync by nomis.
Perintah untuk membaca, untuk belajar, untuk memantau kebesaran Tuhan semestri. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam. Selama 3 tahun, beliau menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekatnya. Khadijah, istri tercinta, menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib, keponakannya yang masih muda, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karibnya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang menjadi tumpuan dakwah di awal-awal penyebaran Islam. Di tengah ancaman dan penolakan dari kaum Quraisy yang masih kuat memegang kepercayaan nenek moyang, Nabi Muhammad dan para sahabat tetap teguh menyampaikan ajaran Islam. Mereka berdakwah dengan sabar dan bijaksana, mengajarkan tentang Allah SWT, persaudaraan dan perilaku yang mulia. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka. Tantangan pun semakin berat. Kaum Quraisy yang awalnya hanya menganggap Nabi Muhammad sebagai seorang pemberontak, kini melihatnya sebagai ancaman nyata bagi kekuasaan dan tradisi mereka. Penindasan dan siksaan dilancarkan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Namun semangat dakwah Nabi Muhammad tak pernah padam. Justru semakin ditekan, semakin berkobar. Keteguhan hati dan kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi cobaan justru semakin menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya. Dakwah yang disampaikan dengan bijaksana dan penuh akhlak mulia itu, perlahan tapi pasti mulai meluluhkan hati masyarakat Arab yang haus akan kebenaran. Di tengah ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi, Allah SWT memberikan penghiburan dan pengalaman spiritual yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Pada suatu malam, Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan yang dikenal dengan nama Isra Miraj ini bukanlah perjalanan biasa. Dalam waktu 1 malam, Nabi Muhammad menempuh jarak yang sangat jauh, melewati langit ke-7 dan bertemu langsung dengan Allah SWT. Peristiwa luar biasa ini sangat berpengaruh bagi perkembangan dakwah Islam. Isra Miraj merupakan bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, sekaligus menguatkan iman Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam menghadapi tantangan dakwah yang semakin berat. Penindasan yang semakin menjadi-jadi memaksa Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk meninggalkan Mekah. Atas perintah Allah SWT, mereka hijrah ke Yatsrib, sebuah kota yang jaraknya sekitar 320 km dari Mekah. Perjalanan hijrah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya, melewati padang pasir yang gersang dan ancaman dari kaum Quraisy yang ingin menghentikan mereka. Namun, dengan tekad yang bulat dan keyakinan yang kuat, mereka berhasil sampai di Yatsrib dengan selamat. Di kota yang kemudian dikenal dengan nama Madinah ini, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar sebuah negara Islam pertama dalam sejarah manusia. Hijrah ke Madinah menandai babak baru dalam perkembangan Islam, dari sebuah gerakan dakwah menjadi sebuah kekuatan politik dan sosial yang disegani. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Beliau membangun masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan umat, menetapkan konstitusi Madinah yang mengatur hubungan antar umat beragama, dan memimpin beberapa kali peperangan untuk mempertahankan umat Islam. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Madinah berkembang menjadi sebuah negara yang adil dan makmur. Umat Islam hidup berdampingan secara damai dengan umat agama lain seperti Yahudi dan Nasrani. Prinsip-prinsip persaudaraan, toleransi, dan keadilan sosial yang diajarkan Islam diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Madinah di masa kepemimpinan Nabi Muhammad menjadi contoh ideal bagi sebuah negara yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad mengumumkan keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Ratusan ribu umat Islam dari berbagai penjuru Jazirah Arab berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah. Haji yang kemudian dikenal dengan sebutan Haji Wada ini merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan umat Islam. Khutbah yang penuh hikmah dan pesan moral itu menjadi wasiat terakhir Nabi Muhammad kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam
menjaga persaudaraan, dan berbuat baik kepada sesama. Sekembalinya dari Haji Wada, kondisi kesehatan Nabi Muhammad menurun. Beliau sakit cukup parah. Namun, meskipun sakit, Nabi Muhammad tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Beliau tetap memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan membimbing umatnya untuk tetap taat kepada Allah SWT. Kabar sakitnya Nabi Muhammad dengan cepat menyebar ke seluruh Madinah. Para sahabat dan umat Islam berkumpul di sekitar rumah Rasulullah, berdoa dan berharap kesembuhannya. Namun, Allah kehendak lain. Sakit yang dideritanya merupakan jalan baik untuk kembali kepada Sang Pencipta. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Madinah diselimuti kesedihan yang sangat mendalam. Para sahabat dan umat Islam berkumpul untuk mengantarkan kepergian pemimpin besar mereka. Jenazah Nabi Muhammad dimandikan dan disalatkan di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintainya. Wafatnya Nabi Muhammad bukanlah akhir dari segalanya. Ajaran yang dibawanya tetap hidup dan terus berkembang hingga saat ini. Nabi Muhammad telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Beliau telah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Tugas kita sebagai umatnya adalah melanjutkan perjuangannya dengan cara mengamalkan ajaran-ajarannya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Nabi Muhammad memang sudah tiada, tapi cahaya ajarannya tetap bersinar menerangi dunia. Beliau telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat manusia, yaitu ajaran Islam yang sempurna dan universal. Ajaran tentang Allah SWT, keimanan, perilaku mulia, dan keadilan sosial yang dibawanya tetap relevan dan diterapkan hingga saat ini. Nabi Muhammad juga telah memberikan contoh teladan hidup yang sangat inspiratif. Beliau manusia biasa yang memiliki akhlak luar biasa. Kejujurannya, keadilannya, kasih sayangnya, dan kerendahan hatinya menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah kisah hidup Nabi Muhammad SAW, dari lahir sampai wafat. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga tentang keimanan, perjuangan, kesabaran, dan kasih sayang. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video lainnya.